Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Dibuat ketar, ketir. Aditya, Anga, Mbak minta maaf sama kamu ya. Maaf untuk apa Mbak? Tanya Aditya. Andai saja Mbak ndak menuruti permintaan ibu untuk membohongi kamu, pasti semuanya ndak akan kayak gini jadinya. Sesal Ajeng yang kemarin menuruti permintaan ibunya. Itu juga Ajeng lakukan karena terpaksa. Dia pun takut dengan ibunya yang dari dulu selalu mendikte anak-anaknya. Nggak apa-apa Mbak, ini semua juga salahku karena tidak jujur sejak awal, sesal Aditya. Tapi kenapa kamu nggak jujur aja sama Ibu Dit? Tanya Sekar yang penasaran. Mbak tahu kan gimana sikap ibu? Mbak juga tahu kan kalau dari dulu ibu selalu ingin menikahkanku dengan wanita pilihannya. Apa jadinya kalau tiba aku mengabarkan jika sudah menikah? Rencananya aku mau datang ke sini dalam waktu dekat ini. Aku mau bicara pelan-pelan sama ibu. Tapi sekarang malah jadi seperti ini jadinya. Aditya memang bingung dengan cara apalagi dia harus meyakinkan ibunya. Memang benar dia bisa dengan keras menolak perjodohan antara dirinya dan Gendis. Tapi yang Adit butuhkan adalah restu dari ibunya untuk menerima Anga menjadi menantunya. Maaf Mas, Mbak, Bulik, dan semuanya. Karena Anga, ibu jadi marah dan kecewa seperti ini. Ini bukan salah kamu sayang. Jangan salahkan diri kamu sendiri ya. Benar apa kata suamimu, biar dia yang membujuk ibunya. Sebenarnya ibu mertua kamu itu baik. Dia cuma butuh waktu. Iya Bulik, terima kasih karena sudah menerima Anga dengan baik. Anga mengulas senyumnya meski dengan mata yang sudah basah sejak tadi. Sebenarnya malu juga karena harus menitikkan air matanya di depan orang baru. Tapi mau bagaimana lagi, air matanya tak mau mendustai hatinya yang teramat sangat sakit. Anga di sana bukan hanya tidak diterima, tapi juga dihina. Anga yang bukan dari keluarga keturunan Ningrat. Terlihat tak pantas bersanding dengan Aditya di mata ibu mertuanya. Jika seorang pria keturunan Ningrat harus berjodoh dengan wanita yang jelas bebeit, bobotnya. Lalu bagaimana dengan Anga yang bahkan tidak memiliki salah satunya? Apa iya, jika dia sudah terlanjur menikah dengan Aditya yang keturunan keluarga Ningrat? Terpaksa harus berpisah demi mewujudkan ketentuan yang sudah berlaku di kalangan mereka. Bawa istrimu jalan dulu Dit, biar pikirannya tenang. Biar Bulik nanti yang bicara sama ibumu. Iya Bulik, terima kasih banyak. R.A.Y. Wulandari Hangestri Satyadinata. Dia adalah adik kandung dari Reksa Satyadinata, ayah kandung Aditya. Jadi kedudukannya di dalam Satyadinata adalah yang tertinggi kedua setelah Rahayu. Walaupun Rahayu adalah menantu di sana, sepeninggal Aditya dan Anga dari meja makan yang sempat dipenuhi ketegangan itu. Akhirnya semuanya mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Apa ibu yakin mau bicara sama Mbak Hayu? Yakin Pak, menurut ibu, Mbak Hayu sudah keterlaluan.
Walaupun Aditya juga salah karena telah menikah diam-diam. Tapi ndak seharusnya Mbak Hayu bersikap seperti itu pada istri Aditya. Baiklah, tapi jangan sampai ikut terbawa amarah kalau bicara sama Mbak Yu. Iya Pak, Agus hanya mengantarkan istrinya sampai di depan pintu kamar Hayu. Dia membiarkan istrinya untuk melunakkan hati kakak iparnya yang begitu keras itu. Mbak, ini Wulan, masuk. Agus mengangguk membiarkan istrinya melangkah masuk ke dalam kamar Hayu. Ada apa? Wanita yang sedang melepas sanggulnya itu menatap Wulan sekilas. Tampaknya dia sudah tahu apa tujuan adik iparnya menemui dirinya di kamar. Mbak, boleh Wulan bicara sebentar? Rahayu sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbalik menghadap ke arah Wulan. Apa masalah Aditya dan perempuan itu? Mbak, perempuan itu punya nama. Dia Kenanga, menantumu. Aku ndak pernah mengakui dia jadi menantuku. Wulan sampai memejamkan matanya untuk mengontrol emosinya. Dia heran kenapa kakak iparnya bisa begitu keras seperti ini. Tapi nyatanya dia menantu Mbak. Dia yang dipilih Aditya untuk menjadi istrinya. Tapi pilihan Aditya itu salah Wulan. Makanya Mbak ndak akan pernah merestui pernikahan mereka. Entah apa yang akan Aditya temui kalau masih melanjutkan pernikahan mereka. Astagfirullah Mbak, istighfar Mbak, istighfar. Mbak sadar ndak kalau Mbak ini sudah menyumpahi putra Mbak sendiri? Rahayu bungkam, mungkin dia menyadari apa yang baru saja dia ucapkan. Mbak, sekarang ini zaman sudah maju. Pikiran setiap orang juga harus maju dan berkembang. Tolong tinggalkan pikiran kolot yang sebenarnya sangat menyiksa ini Mbak. Jangan terjebak di dalam dunia lampau, cobalah berpikir mengikuti zaman Mbak. Aku ndak menyuruh Mbak meninggalkan norma yang sudah berlaku di keluarga kita. Tapi pola pikir kita saja yang diubah Mbak. Sekarang Aditya sudah menikah, memiliki istri pilihannya sendiri. Lalu Mbak ingin memisahkan mereka dan memaksa Aditya untuk menikah dengan Gendis. Yang menurut Mbak derajatnya sama dengan kita. Coba Mbak tanyakan dalam diri Mbak sendiri sebagai seorang ibu, apa itu pantas Mbak? Wulan ingin sekali merubah pola pikir kakak iparnya yang masih begitu kolot itu. Dia sudah melihat sendiri bagaimana Rahayu mendidik anaknya dengan begitu keras dan otoriter. Wulan melihat sendiri bagaimana tertekannya Sekar, Ajeng maupun Aditya. Meski sejak dulu mereka tak bersuara. Tapi dulu Wulan sering memergoki Sekar dan Ajeng menangis sendirian di belakang rumah. Belum Aditya yang memberontak dan pergi dari rumah waktu itu. Wulan sendiri tak ingin mendidik anaknya seperti itu. Dia ingin sekali menjadi seorang ibu layaknya ibu rumah tangga biasa, yang menjaga dan mendidik anaknya dengan benar, bukan menekan dan mengekangnya. Itulah yang ingin Wulan sadarkan dari Rahayu. Kamu membelanya, sinis Rahayu. Iya, aku membelanya karena kami sama perempuan Mbak. Aku bisa merasakan bagaimana sakitnya Anga ditolak dan direndahkan oleh keluarga suaminya sendiri. Rahayu terkesiap karena omongan Wulan,
tapi dia mencoba bersikap biasa saja. Kalau Mbak memang belum bisa menerimanya, setidaknya jangan menghinanya, Mbak. Itu saja yang mau aku katakan. Aku keluar dulu, Mbak. Wulan meninggalkan Rahayu yang masih terdiam dengan kedua tangannya yang terkepal dengan kuat. Angga diajak Aditya untuk berkeliling dalam milik keluarga Satya Dinata. Jika tadi di depan Angga hanya melihat pendopo dan juga taman yang Angga lihat dari kejauhan, kini Angga bisa berada di taman yang ditumbuhi berbagai tanaman hias itu. Ada juga kolam ikan dengan bunga teratai bermekaran di atasnya. Masih banyak juga pepohonan di sekitar sana hingga membuat suasana begitu sejuk dan asri. Tempatnya terasa begitu nyaman, jauh berbeda dengan kota Jakarta yang panas. Dan udaranya sudah tercemar karena aktivitas penduduknya yang padat. Hati dan pikiran Angga mulai sedikit teralihkan melihat ikan yang berada di kolam. Begitu asik berenang dengan tenang seolah tanpa memiliki beban apapun. Tapi seberapa nyaman tempat yang baru ia datangi itu tidak akan membuat hatinya tenang untuk selamanya jika orang yang ada di dalam sana tak menginginkan keberadaannya. Rumah Mas Adit luas banget ya, kalau suruh muter dari ujung ke ujung aja udah pasti capek. Suasananya juga enak, sejuk, nggak panas kayak di Jakarta. Kamu betah di sini? Angga langsung terdiam. Dia memang suka dengan suasana rumahnya. Tapi Angga tidak nyaman dengan orang di dalamnya untuk saat ini. Mas tahu pasti kamu nggak betah di sini karena ibu kan? Aditya tahu kenapa Angga tak bisa menjawabnya. Siapapun pasti tidak akan nyaman di suatu tempat kalau kehadirannya tidak diinginkan. Aditya bergeser ke belakang Angga. Pria itu melingkarkan tangannya memeluk Angga dari belakang. Maaf ya sayang, Mas belum bisa buat ibu mengerti. Tolong beri Mas waktu untuk membujuk ibu lagi. Tapi Mas, gimana kalau ibu tetap gak bisa terima Angga? Apa Mas akan tetap melepaskan Angga? Kamu ngomong apa sih sayang? Kan Mas udah berkali-kali bilang kalau Mas gak akan pernah melepaskan kamu. Walaupun ibu yang memintanya, jangan pernah berpikir seperti itu. Apalagi di dalam sini ada anak kita, Aditya mengusap perut istrinya. Angga baru ingat kalau ibu mertuanya juga belum tahu tentang kehamilannya itu. Bagaimana jadinya jika ibu mertuanya tahu? Kalau dia sedang mengandung keturunan dari darah biru yang selalu dibanggakan itu. Mas, kalau bisa jangan kasih tahu ibu dulu kalau Angga hamil ya. Kenapa sayang? Padahal menurut Mas kehamilan kamu ini bisa meluluhkan hati ibu. Kalau gitu, berarti ibu menerima Angga hanya demi anak kita. Bukan karena ibu benar menerima Angga menjadi menantunya. Angga juga takut kalau ibu juga nggak menginginkan anak kita Mas. Angga nggak sanggup mendengar ucapan ibu nantinya. Maaf kalau Angga menyinggung perasaan Mas karena ini. Tapi Angga benar belum siap. Enggak sayang, harusnya Mas yang minta maaf karena Mas yang membuat kamu seperti ini. Dihina dan direndahkan sama ibu dari suamimu sendiri. Mas ikut sakit saat mendengar ucapan ibu. Mas marah pada diri Mas sendiri karena nggak bisa melindungi kamu dari ibu. Maafkan Mas sayang.
Pelukan Aditya semakin mengerat, dikecupnya pelipis Anga dengan bertubi-tubi. Tangannya sesekali mengusap perut Anga, di mana benih kecilnya mulai tumbuh di rahim milik Anga. Iya mas, mas hanya bisa berharap kalau kamu gak terlalu memikirkan omongan ibu. Mas gak mau kamu sama anak kita kenapa-napa. Tapi biar bagaimanapun, omongan ibu memang menyakitkan. Mas gak memungkiri kalau kamu sakit hati dan pasti kepikiran. Semoga kalian baik aja ya. Aditya terus mengusap perut Anga dengan gerakan memutar yang lembut. Iya mas, Anga akan mencoba untuk tetap tenang dan gak memikirkan omongan ibu. Tanpa mereka sadari, sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Entah apa yang dia pikirkan, tapi tatapannya begitu rumit. Selepas makan malam yang masih saja dipenuhi dengan ketegangan, Rahayu meminta Aditya untuk menemuinya di kamar. Entah apa yang ingin Rahayu bicarakan pada putranya itu. Tapi Rahayu hanya ingin bertemu dengan Aditya. Ada apa ibu? Aditya yang terpaksa meninggalkan istrinya di luar bersama kakaknya tentu diliputi kecemasan. Aditya khawatir kalau ibunya akan kembali meminta hal yang aneh lagi kepadanya. Kalau ibu meminta Aditya untuk meninggalkan Anga dan menuruti keinginan ibu untuk menikah dengan Gendis, harusnya ibu sudah tahu jawabannya. Aditya nggak akan mau bu. Aditya sudah mewanti anti ibunya sebelum ibunya mengutarakan niatnya lebih dulu. Dengarkan ibu dulu. Rahayu menatap lurus pada putranya. Apa kamu benar mencintainya? Aditya kembali menerima pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Iya bu, jawab Aditya dengan tegas seperti tadi siang. Flashback, apa kamu mencintainya Dit? Tanya Rahayu lagi saat Anga sudah mulai menjauh. Aditya memang sengaja meminta kedua kakaknya itu untuk membawa Anga menjauh darinya. Dia tidak ingin ibunya semakin murka kalau mendengar jawaban darinya. Dan Anga yang akan menjadi sasaran kemarahan ibunya. Iya, Dit, sahut Ajeng. Ayo Anga, jawab Aditya, tekan ibunya. Aditya sempat menoleh untuk memastikan istrinya sudah tidak ada di sana sebelum menjawab pertanyaan ibunya. Iya bu, Aditya mencintainya. Bahkan sangat mencintainya, jawab Aditya tanpa ragu sedikit pun. Oh, jadi wanita itu susah benar meracuni otak dan pikiran kamu dengan cinta yang kamu maksud itu Dit. Ini perasaanku bu, kenapa ibu malah menyalahkan Anga? Dia tidak salah apa bu? Diam kamu, inilah hasil yang kamu dapatkan di Jakarta. Hidup bebas tanpa mengikuti ajaran tata krama keluarga kita. Di sana kamu bisa bertemu siapa saja termasuk wanita licik seperti dia. Ibu, sentak Aditya. Kali ini ibunya sudah benar keterlaluan. Aditya tak tahan lagi. Ibu tidak berhak menilai Anga seperti itu, padahal ibu sendiri tidak pernah mengenal Anga. Ibu sungguh keterlaluan, kalau bukan licik apa namanya?
dia dan kakaknya pasti sengaja menjerat kamu. Cukup ibu, untuk kedua kalinya Aditya meninggikan suaranya di depan Rahayu. Aditya mohon terima Anga sebagai menantu ibu. Anga itu wanita yang baik, Bu. Dia memang masih muda dan masih kuliah, tapi dia menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan baik, Bu. Apa? Jadi dia masih kuliah? Flashback off. Baiklah kalau kamu memang mencintainya, tapi ibu punya syarat. Apa Bu? Apa Aditya bisa bilang kalau ibu sudah bisa menerima Anga? Dan mau merestui pernikahan kami? Mata Aditya sudah berbinar menatap ibunya. Dia tahu kalau ibunya pasti bisa menerima Anga. Untuk yang tadi siang, mungkin karena masih terkejut saja. Lagi pula pantas kalau Rahayu marah karena putra satunya menikah tanpa memberitahu. Bahkan menyembunyikan pernikahan mereka selama 4 bulan. Iya, tapi dengar dulu apa yang ibu minta. Apa Bu? Asal jangan yang aneh. Aneh, pasti akan Aditya lakukan. Bahkan kalau ibunya menginginkan Aditya pergi dari sana untuk selamanya pun akan Aditya lakukan. Syaratnya adalah, Anga duduk di antara para wanita yang ada di dalam sebuah rumah. Yang mungkin Anga akan menyebutnya sebagai sebuah istana itu. Meski dia berusaha tenang karena mereka semua tampak menerima kehadiran Anga dengan baik. Tapi Anga tetap saja dibuat ketir, karena suaminya tak kunjung kembali dari kamar ibu mertuanya. Anga tentu saja penasaran, sebenarnya apa yang Aditya dan ibu mertuanya bicarakan. Kenapa hanya berdua dan tak mengajak Anga? Apa begitu tidak pentingnya Anga di mata ibu mertuanya? Kamu sudah semester akhir berarti ya? Iya Mbak Sekar, lagi nyusun skripsi. Sama kayak Nawang dong, sahut Wulan yang menatap putri keduanya. Iya, sayang sekali kita beda jurusan. Jadi nggak bisa saring, sahut Nawang. Wanita yang seusia dengan Anga itu memang terlihat pendiam dari tadi pagi saat mereka bertemu. Begitu juga dengan anak pertama Wulan, Prameswari yang sama pendiamnya. Bahkan Anga baru pertama kali mendengar suara Nawang. Iya, kayaknya kalau sama bakalan seru deh, Anga sedikit mencair saat ini. Tapi Anga, maaf ya kalau Mbak lancang. Selama kamu menikah dengan Aditya, apa dia memperlakukan kamu dengan baik? Ajeng dari dulu khawatir kalau kelak Aditya menikah. Aditya akan memperlakukan istrinya semena-mena. Mungkin Mbak Ajeng dan Mbak Sekar nggak akan percaya dengan cerita Anga tentang Mas Adit. Tapi sungguh, Anga nggak bohong tentang sikap Mas Adit. Anga tampak menatap semua orang yang ada di dekatnya. Mas Adit itu laki yang sangat baik, Mbak. Dia tanggung jawab, dia menjaga Anga dengan baik, dia selalu melindungi Anga, menjaga Anga. Bahkan Mas Adit selalu mendahulukan Anga daripada dirinya sendiri. Mbak pasti bangga punya adik seperti Mas Adit. Anga aja sampai nggak tahu lagi harus membalas kebaikan Mas Adit dengan cara apa. Anga mengingat bagaimana saat Aditya menerima begitu saja permintaan Angga untuk menikahinya. Juga kilasan perlakukan Aditya yang begitu lembut kepadanya. Perhatiannya,
genggaman tangannya yang lembut, pelukannya. Juga kasih sayang yang diberikan kepada Anga secara brutal. Anga mengingat semuanya di dalam otaknya. Bahkan jika diberi kesempatan hidup lagi di masa yang akan datang, Anga berdoa agar dipertemukan kembali dengan Aditya. Meski kata cinta belum terucap, meski Rahayu tak menyukainya, tapi Aditya akan menjadi pilihan pertama sebagai pendamping hidupnya. Walau Anga mendamba ungkapan cinta dari Aditya, tapi kasih sayang, tanggung jawab dan segala bentuk perhatian yang diberikan oleh Aditya sudah sangat cukup bagi wanita seperti Anga yang tak punya siapa lagi di dunia ini. Hadirnya Aditya ke dalam hidupnya bukan hanya sebagai suaminya, tapi bagi Anga, Aditya sudah layaknya tameng pelindung baginya. Syukurlah kalau dia baik sama kamu, Anga. Bilang sama Mbak kalau dia berani macam-macam. Emang aku mau diapakan, Mbak? Sahut Aditya tiba nimbrung di kalangan wanita. Ih, kamu ngapain di sini? Harusnya sama kaum lelaki sana. Usir Sekar pada adik bungsunya. Siapa juga yang mau gabung sama kalian? Aku kesini cuma mau jemput istriku biar nggak terkontaminasi sama kalian. Sudah malam juga waktunya bobo. Mbok pikir mbakmu iki virus podit kok terkontaminasi segala bahasamu? Cibir Sekar yang tak terima. Aku nggak bilang loh mbak, itu mbak sendiri yang bilang. Dasar adik kurang ajar, Wulan dan Ajeng, serta kedua adik mereka yang pendiam, Prameswari dan Nawang. Hanya Geleng melihat perdebatan mereka. Sementara Anga hanya diam dan sedikit aneh melihat Aditya mendebat kakaknya seperti itu. Pasalnya Aditya adalah tipe pria yang tidak banyak omong sejauh yang Anga tahu. Nggak usah didengerin, kita masuk aja yuk sayang. Prameswari dan Nawang si pendiam sampai membuat gerakan seperti ingin muntah. Ketika mendengar Aditya begitu mesra memanggil Anga. Ngapain sih kalian, sirik aja, Aditya menuntun istrinya menjauh dari mereka. Mentang pengantin baru jam 9 udah masuk kamar. Tapi Aditya tak menyahut apa yang Sekar katakan. Dia tetap menggenggam tangan istrinya untuk kembali ke kamar. Wajah Aditya yang sumringah tentu saja membuat Anga bertanya-tanya. Ada apa gerangan dengan suaminya itu? Padahal suasana di sana sedang tidak baik saja. Tapi kenapa wajah suaminya bisa terlihat cerah seperti itu setelah bertemu ibunya? Mas, kenapa kok kelihatannya seneng banget? Tanya Anga ketika mereka sampai di kamar. Iya mas, seneng banget. Akhirnya ibu mau menerima pernikahan kita. Ibu mau merestui kita sayang. Aditya langsung saja memeluk istrinya. Dia terlihat begitu bahagia saat ini. Beneran mas? Iya sayang, ibu bilang sendiri. Benar kan apa yang mas bilang kalau ibu pasti bisa menerima kamu? Kemarin cuma masih syok aja makanya keras kayak gitu. Jadi sekarang kamu gak usah takut lagi ya sama ibu? Iya mas, Anga akan coba. Tapi tetap aja rasa takut itu masih ada. Anga takut kalau ibu meminta kita berpisah. Kalau Mas Adit menikah lagi, Anga sama siapa?
Anga memeluk Aditya begitu erat. Itu nggak akan pernah terjadi sayang. Percaya sama Mas. Anga mengangguk di dalam pelukan Aditya. Dia merasa begitu lega karena satu masalah telah usai. Besok tinggal memberitahu keluarga besarnya kalau kini Anga sedang mengandung anaknya. Sekarang bobo yuk, Mas buatkan susu dulu ya. Anga lupa bawa susu Mas. Minum vitamin aja dulu ya. Kalau gitu mana vitaminnya, Mas siapkan. Biar Anga aja Mas, udah ada minum juga di sini. Ya udah ayo diminum dulu. Aditya memilih duduk di ranjang sambil memperhatikan istrinya. Wanita yang berhasil menguasai hatinya saat ini. Sudah, tanya Aditya karena Anga mendekat ke arahnya dan hanya dibalas anggukan saja oleh Anga. Keduanya lantas membaringkan diri di ranjang luas itu. Sangat jauh berbeda dengan ranjang milik mereka di kontrakan Aditya. Sini deketan, jangan mentang ranjangnya luas jadi kamu mau jauh dari Mas. Nggak boleh ya, Aditya menarik Anga ke dalam dekapannya. Selalu memberikan bahunya sebagai bantal untuk Anga. Tak ada penolakan dari Anga. Dia justru melingkarkan tangannya pada pinggang Aditya. Dia juga berkali-kali menghirup aroma tubuh suaminya yang menenangkan. Selamat tidur sayang, maaf karena hari ini Mas sudah membuatmu sedih. Selamat tidur juga Mas, asalkan ada Mas Adit, Anga pasti baik aja. Aditya terenyuh mendengar pernyataan istrinya. Di mana dia sadar kalau keberadaannya sangat dibutuhkan Anga saat ini. Dirinya adalah satu-satunya orang yang Anga andalkan di dunia ini. Jadi apapun yang akan terjadi nanti, Aditya tidak akan pernah sampai hati untuk menyakiti istrinya. Pagi harinya Anga dan Aditya tentu bangun di waktu subuh seperti biasanya. Anga juga mengalami yang namanya morning sickness seperti biasanya namun hanya sebentar. Setelah membersihkan dirinya lagi, Anga justru berjalan menuju pintu kamar saat Aditya saja masih berbaring di ranjang dengan ponselnya. Mau kemana sayang? Keluar Mas, mau bantuin buat sarapan. Nggak usah, udah ada Mbok Pinem dan yang lainnya kok. Kamu di sini aja. Nggak Mas, Anga nggak mau dianggap pemalas sama ibu. Kata Mas Ibu udah mau menerima Anga. Kalau Anga nggak keluar dari kamar padahal udah siang. Nanti gimana tanggapan ibu? Anga nggak mau kalau ibu jadi nggak suka sama Anga gara malas. Dan dikira nggak mau ngurusin Mas Adit. Adita menghela nafasnya. Dia merasa bersalah. Karena sikap ibunya yang membuat Anga jadi tertekan seperti itu. Inilah salah satu alasan kenapa Aditya ingin sekali meninggalkan dunianya sebagai keturunan darah biru. Dia tidak mau siapapun yang menjadi istrinya nanti tertekan dengan ibunya atau peraturan keluarganya. Ya sudah, tapi jangan yang berat. Nggak usah lama juga, nanti kamu capek. Kalau udah langsung ke sini lagi ya. Iya Mas, Anga keluar dulu. Anga terlihat sumringah pagi ini. Setelah mendapat kabar gembira dari Aditya tadi malam, suasana hati Anga sedikit membaik meski masih ada rasa was-was. Anga menuju dapur di paling belakang rumah.
dengan bangunan yang 90% terbuat dari kayu itu. Anga tahu dapur itu sejak kemarin diajak jalan oleh Aditya. Pagi semuanya. Mbak Kenanga, selamat pagi, balas Mbok Pinem. Yang lainnya pun ikut tersenyum menyambut Anga. Di dapur itu hanya ada Mbok Pinem dan dua wanita lainnya yang usainya terlihat jauh di atas Anga. Mbok lagi masak untuk sarapan pagi ya? Iya, Mbak. Anga bantu ya? Ndak usah, Mbak. Ini sudah tugas Mbok dan yang lainnya. Nggak apa-apa kok, Mbok. Anga bantu kupas bawangnya ya. Anga melihat Mbok Pinem yang sedang memegang pisau dan bawang merah. Ya sudah Mbak bantu ini aja. Biar Mbok yang ulet bumbunya. Anga tampak senang karena Mbok Pinem terlihat baik kepadanya. Mau apa kamu di sini? Mau merusuh? Anga menoleh ke belakang dengan takut karena sudah tahu siapa pemilik suara itu. Suara yang terdengar angkuh dan sinis. Selamat pagi, Bu. Anga di sini cuma mau bantu aja kok, Bu. Kamu bisa masak? Uma sedikit aja, Bu. Jadi selama kalian menikah, siapa yang masak? Anga merasa heran, kata suaminya tadi malam. Ibu mertuanya itu sudah bisa menerimanya menjadi menantu. Tapi dari tatapan dan juga ucapannya saat ini, masih terlihat menunjukkan ketidaksukaan pada Anga. Tak berubah sama sekali. Kami berdua, Bu. Kadang Anga, kadang juga Mas Adit. Sudah kuduga, kamu itu menang ndak bisa diandalkan jadi istri. Kasihan anakku, seharusnya dia mendapat seorang istri. Malah dia harus menanggung beban seorang istri, sinis Rahayu. Anga menunduk begitu dalam. Baru tadi malam dia bahagia karena restu yang diberikan ibu mertuanya. Tapi, pagi ini kembali dipatahkan begitu saja. Apa sebenarnya tadi malam Mas Adit cuma mau menghiburku aja? Maaf Bu, cicit Anga sudah ingin menangis. Rahayu meninggalkan Anga begitu saja tanpa rasa bersalah setelah membuat Anga menangis. Yang sabar ya Mbak, Bok Pinem mengusap lembut punggung Anga. Dari kemarin, wanita tua itu begitu prihatin melihat sikap Rahayu pada Anga. Enggak apa-apa Mbok, ayo lanjut lagi masaknya. Anga mengusap air matanya dan mengulas senyum di bibirnya. Ada ketiga wanita yang menatapnya dengan iba itu. Sarapan pagi di dalam Satya Dinata itu berlangsung sunyi. Belum ada pembicaraan yang berarti di sana. Selain Anga yang memilih bungkam tentang apa yang dilakukan ibu mertuanya tadi lagi. Rahayu juga bungkam. Anga juga tidak memberitahu Aditya sama sekali tentang kejadian di dapur tadi. Anga hanya tidak mau membuat suasana semakin runyam. Karena Anga yakin kalau suaminya itu pasti akan langsung menegur ibunya. Kalau tahu Anga kembali disakiti. Dit, abis ini kamu harus segera pergi. Kamu ingatkan apa yang kita bicarakan semalam? Semua orang langsung menatap Rahayu dan Aditya secara bergantian. Mereka yang tak tahu apa tentu langsung ingin tahu apa maksud dari omongan Rahayu. Iya Bu, Adit ingat. Abis ini Aditya siap dulu. Ya sudah sana, Rahayu beranjak lebih dulu dari sana.
Dengan rasa kebingungan orang yang masih penasaran. Ayo temani Mas ke kamar sayang, Aditya ikut beranjak dari meja makan. Bulik, paklik, Mbak, Mas, Angga duluan ya? Iya, jawab mereka semua. Angga menyusul Aditya yang sudah beberapa langkah di depannya. Mas. Dalam sayang, Aditya menoleh lalu merangkul bahu istrinya dan berjalan berdampingan menuju kamar. Sebenarnya Mas mau kemana sih? Ibu minta Mas untuk kemana? Mas ada urusan sebentar di luar sayang. Mas tinggal sebentar nggak apa-apa kan? Sebenarnya kalau di rumahnya sendiri, ia tak masalah jika Aditya pergi bareng sebentar. Tapi kali ini dia ada di rumah mertuanya, di mana kehadirannya tidak diinginkan di sana. Walau Aditya berkata jika restu sudah mereka dapat, apalagi firasat Angga mengatakan jika ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Entah kenapa dia seperti tak rela membiarkan Aditya pergi. Bersambung.